قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kitab Umdah al-Fiqh di bab mengusap khuf. Apa sudah habis ketika itu bab ini? Belum. Saya ingat anak aman yang lampau ini belum habis. Khufain. Kita akan membahas halaman 22 ini dari kalimat bagi yang mengusap khuf saat safar kemudian ia muqim. Dari kalimatnya Ibnu Qudamah rahimahullah di teks aslinya, wa man masaha musafiran thumma aqama aw muqiman thumma safara thumma masha muqimin. Bagi yang mengusap khuf dalam keadaan safar kemudian dia mukim di suatu tempat. Atau orang yang begitu pula bagi yang mengusap khuf saat bermukim, kemudian ia melakukan safar. Dalam hal ini bagi kedua kasus ini, keduanya berlaku seperti durasi masa sucinya, durasi untuk orang yang mukim. Nah ini perlu sedikit kejelian dan ketelitian. Kita akan katakan di sini ada beberapa pembahasan dulu, yaitu bahwasanya keadaan manusia itu imma dia sedang mukim, imma dia sedang musafir. Gitu ya. Mukim di mana dia bertempat tinggal atau berdomisili atau dia bertempat dengan rencana lebih dari 4 hari, maka itu sudah divonis sebagai mukim sejak dia awal kedatangan di tempat itu. Ya, ana ulangi, istilah mukim ini dalam fikih menurut pendapat yang ana lebih condong padanya, bahwasanya mukim adalah orang yang berdiam diri, maksudnya bertempat tinggal permanen atau berdomisili sebutannya, atau dia bertempat di suatu tempat yang sudah direncanakan lebih dari 4 hari. Maka sejak awal kedatangan di tempat itu, dia sudah terhukumi sebagai mukim. Hadir, mukim, bukan musafir. Musafir mungkin ketika perjalanan jauhnya musafir. Kalau seorang mahasiswa UI, dia berasal misal dari Kalimantan. Tentu dari Kalimantan ke Depok itu safar. Ketika dia sudah sampai di kos-kosannya, maka atau di Beji, ya daerah situ ya, maka itu dia kan ya dia tahu bahwasanya dia akan tinggal di situ selama berbulan-bulan bahkan lebih dari 4 hari. Maka ketika sampai dia menginjakkan kaki di area Beji itu, area UI ya, sekitarnya, maka dia hukumnya hukum mukim. Walaupun KTP Kalimantan, aslinya suku dari Kalimantan. Jadi
kemukiman dan kesafaran seseorang itu bukan dilihat dari origin, bukan dilihat dari apa-apa, melainkan dari apakah dia berdomisili di situ, atau dia menetap di situ seterusnya, atau permanen di situ, atau dia merencanakan lebih dari 4 hari, begitu. Ini mukim. Oleh karena itu orang yang pulang kampung tanggal 27 Ramadan dia pulang ke kampungnya dan balik ke Cilangkap tanggal 5 Syawal. Dan dia menetap di kampungnya selama mungkin 8 atau sekian hari itu. 7 hari lah. Ketika dia sampai di kampung, di rumah orang tuanya di kampung, maka dia sudah dihukumi sebagai mukim ketika sudah sampai di desa itu, di daerah dia itu. Ya, di daerah dia atau di rumah orang tuanya. Selama memang dia di situ ya menetap ya 6 atau 7 hari. Dan kemudian dari desanya itu dia pulang ke Jakarta, ke Cilangkap tanggal 5 Syawal, jaraknya lebih dari 88 km. Maka di perjalanan dari desanya ke Cilangkap, maka dia dalam keadaan musafir. Sampai dikontrakan dia di Cilangkap atau rumah dia di Cilangkap, atau sampai di Cilangkapnya, maka dia langsung terhukumi apa? Mukim. Karena dia tahu dia akan tinggal di sini mungkin selama setahun bahkan. Nanti pulang kampung. Jadi istilah lebaran pulang kampung itu jangan kita langsung terdistorsi atau terpedaya dengan istilah-istilah ini sehingga semua dianggap safar. Dilihat dia berapa lama di kampungnya itu. Dan kemudian ketika dia berapa lama di kampungnya, apakah dia memang menetap di satu rumah atau dia belum tentu, nanti kadang ke rumah orang tua, kadang nanti bakal nginep di tempat bibi, kadang nginep di mana, kadang wisata kemana. Kalau yang seperti ini, nomaden seperti ini belum pasti, maka ini masih musafir. Begitu. Seperti orang yang dinas misalnya, dia dinas ya dan diperintahkan oleh perusahaan untuk mengecek setiap dari spot-spot yang harus dilihatkan. Jadi malam ini dia di mana, malam itu dia di mana, malam ini di proyek mana dan seterusnya. Maka ini bukan mukim. Nomaden seperti bukan mukim, musafir. Atau 2 malam ini di hotel ini, 2 malam itu ada acara di hotel itu, 2 malam, dan maka ini musafir, hukumnya bukan mukim. Ya begitu. Taib. Kemudian keadaan kedua musafir. Maka musafir itu adalah orang yang menempuh jarak perjalanan lebih dari 88 atau 88 sekitar takriban 88 km menurut pendapat yang lebih sahih. Ya. Dan itu di perjalanan. Jadi musafir itu ada 2 musafir itu kalau dilihat dari perjalanan maka harus lebih dari 88 km. Itu satu. Kalau dari segi tempat tujuannya dia menetap di sana sekurang-kurangnya minimal maksimal 4 hari atau di bawah 4 hari 3 hari. Maka kalau seseorang pulang kampung hanya 2 hari atau ketidakpastian berapa hari belum tentu, maka ini masih dihukumi musafir. Misal orang tua di kampung sakit dan nggak pasti ini kapan, karena harus diurus entah ke rumah sakit, sembuhnya kapan, ini belum pasti. Ketidakpastian kapan kembali ke tempat domisili Cilangkap, misalnya antum domisili Cilangkap, pulang kampung nggak tahu nih sampai kapan di situ, belum pasti karena kan namanya kesembuhan atau ya namanya ngurus orang tua, kita nggak tahu nih sampai kapan diridhoi untuk pulang, maka ketidakpastian kapan akan kembali ke tempat domisili ini menjadikan hukumnya hukum musafir. Hukum musafir. Begitu ya. Itu poin pertama. Sebelum kita berlanjut di sini, karena kalau Anda nggak menjelaskan musafir dan mukimnya, takutnya ini belum sampai nanti akal sebagian dari kita untuk masuk ke masalah ini. Itu masalah mukim dan juga masalah musafir. Taib. Nah, kemudian kita kembali ke poin kedua, bahwasanya sesuai dengan hadis Nabi SAW, yamsahul musafiru thalathata ayyamin wa layalihinna wal muqimu yawman wa laylah. Musafir boleh mengusap khuf atau jawrab atau perban atau kaos kaki itu selama 3 hari 3 malam musafir. Durasinya 3 hari 3 malam. Ya. Sedangkan orang yang mukim
diperbolehkan mengusapnya hanya sehari semalam. Nah, jadi kita sudah tahu nih yang kedua, kaidah kedua. Kaidah yang pertama masalah musafir dan mukim. Kaidah kedua durasi mengusap sepatu atau khuf atau jawrab, kaos kaki atau semisalnya. Nah, baru kita masuk sekarang bagi yang mengusap khuf saat safar. Hukum asli kan berarti kan dia boleh 3 hari kan. Dia lagi safar nih, mengusap khuf. Berarti kan akan 3 hari ke depan, gitu kan? 3 hari 3 malam. 3 kali 24 jam gitu. Kemudian ia mukim di suatu tempat. Ya, itu dulu kasus pertama dulu. Maka berlaku buat dia masa suci untuk orang yang mukim. Ayo, ini pahami baik-baik. Dengan contoh insya Allah paham. Kalau dengan kalimat gini aja kadang-kadang ribet gitu. Siapa di antara antum yang sudah paham? Ana paham. Antum paham nggak? Gimana? Belum paham? Bagi orang yang dia safar mengusap khuf, ya. Namun kemudian ia mukim di suatu tempat, maka hukum yang berlaku adalah hukum mukim enggak? Mukim. Maka durasi harus sesuai dengan durasi mukim. Artinya gini nih, ini ana kasih contoh mungkin minimal 2. Antum pulang kampung ke tadi mana daerah apa yang tadi ana sebutnya? Enggak, ana sebutnya Kalimantan ya. Oke, misalnya mahasiswa ini pulang kampung Kalimantan, naik pesawat. Itu kan sehari doang gitu loh. Enggak nyampe sehari, bahkan cuman 1,5 jam atau 2 jam mungkin ya. Dia di perjalanan dari Depok ke Kalimantan, dia mengamalkan mengusap khuf ini. Oke. Berapa lama dia pulang kampung tuh? Sementara liburan kampus sebulan misalnya. Berarti lama ini. Oke. Ketika dia sampai, dia mengusap khuf di perjalanan. Berarti kan hukum musafir berapa tadi? Mengusap khufnya 3 hari 3 malam. Silakan kalau gitu. Ketika dia berangkat, misal pesawat pagi hari, sampai nanti siang, sampai rumah sore. Nanti ketika dia di sore hari sampai di sore jam 4 sore, dia memulai durasi khufnya misal jam 7 pagi. Oke. Jam 4 sore sampai rumah. Terus pertanyaannya, sampai kapan dia boleh mengusap khufnya ketika dia sudah sampai rumah orang tuanya sebagai mukim? Jam 4 besoknya sore. Enggak 3 hari. Ya hukumnya hukum mukim. Jam 7 besok pagi. Iya. Maka ketika dia sudah di rumah, maka dihitung durasi dari awalnya. Jam 7 besok pagi selesai durasi itu. Oke? Ini kasus pertama. Ya. Baik. Kasus kedua. Masih di ini cabang kasus kedua, masih di kasus yang ini tapi cabang kasus kedua. Dia Kalimantan. Dia enggak naik pesawat, enggak. Naiknya kapal laut. Ya. Naik kapal laut. Waktu itu anak Pontianak berapa hari lupa ya. Anggaplah dia naik 2,5 hari atau gitu. Anak lupa ya. 2 harian ya Pak. 2 hari 1 malam ya. Nah, dia jam 7 mulai mengusap khuf. Maksudnya mulai durasi itu jam 7. Kita anggap mulai jam 7 pagi. Hari Jumat, anggap hari Jumat jam 7 pagi. Oke. Berarti dia udah naik kapal. Sabtu mungkin dia sampai di Kalimantannya belum di rumah ya, belum sampai. Anggap dia sampai Kalimantannya di pelabuhan mungkin malam misalnya. Sabtu malam Ahad. Sabtu malam Ahad. Dan di situ dia nggak bisa langsung ke rumah ini karena kalau ke rumah maka ini gelap dan jalan susah. Oke. Baru ada angkutan ke rumahnya karena agak pedalaman sedikit besok pagi gitu kan.
Maka dia pun sampai rumah jam berapa? Misal jam 12 zuhur. Ya. Ketika dia sampai menginjakkan kaki di rumah, maka kan ini sebulan lagi nih di rumah nih. Maka dia statusnya mukim atau musafir? Mukim. Dan durasi dia mengusap khuf sejak Jumat jam 7 pagi itu berarti sudah 2 hari lewat. Enggak? Betul enggak kira-kira? Jumat 7, Sabtu jam 7, Ahad jam 7 2 hari. Karena batas terakhirnya sampai jam 7 hari Senin. Benar enggak? Benar ya? Ya. 7 hari Senin. Ini jam 12 hari Ahad. Pertanyaannya sekarang, berapa durasi sisa dia mengusap khuf? Dia sudah dalam kondisi mukim. Masih berapa? 19 jam. Ada pendapat lain? Sampai jam 7 besok lagi, maksudnya 19 jam. Sampai jam 12 hari Ahad. Jam 7 besok Senin. Oke, sama dengan beliau. Ada lagi pendapat lain? Gak apa-apa, nyeleneh dikit gak apa-apa. Yang penting ngomong. Hah? Udah selesai. Ini pendapat kedua. 12 hari Senin. Itu kemauan Bapak. Ya. Yang benar adalah sudah selesai. Kenapa sudah selesai? Sudah lebih dari 1 hari. Artinya dia kan sudah mukim. Ya sudah. Dia enggak memperbarui menjadi mukim sebagaimana mungkin menurut Bapak itu karena 12 besok Senin karena diperbarui jadi mukim gitu kan ya Pak. Tapi enggak. Menurut pendapat di kitab ini, di bab ini dan ini yang pendapat yang sahih bahwasanya dia tidak diperbaharui. Maksudnya ya sudah selesai. Karena apa? Karena status musafir dia sudah lewat dan juga durasi maksimal mukim sudah lewat gitu loh. Ya udah. Dia wajib kalau dia batal, dia wajib untuk bersuci dengan sempurna tanpa khuf, tanpa sepatu. Ya. Begitu. Oke. Nah, itu yang tadi sudah paham ya berarti ya. Sekarang kasus yang kedua. Begitu pula bagi yang mengusap khuf saat bermukim, kemudian ia safar. Paham di sini? Ini kebalikannya. Dia mengusap khuf saat bermukim, kondisinya mukim bukan musafir, kemudian ia melakukan safar. Ini cermati baik-baik. Ya. Durasinya mulai kapan gitu? Gimana? Dia mengusap khuf mulai dari saat dia kembali ke yang basic dulu. Mulainya durasi mengusap khuf itu dimulai dari apa? Apakah dimulai dari pakai sepatunya? Satu. Apakah dimulai dari batal wudunya? Misal kentut atau apa? Atau tidur? Apakah dimulai dari dia mulai berwudunya? Ini khilaf di antara ulama. Tapi kita pilih aja pendapat yaitu mulai dari wudunya. Faham enggak jemaah? Belum semuanya paham. Mulainya durasi mengusap khuf itu dimulai dari mana? Apakah dimulai dari pertama kali? Ada kesalahan sebenarnya. Apakah dimulai dari pertama kali kita memakai sepatu atau kaos kaki? Apakah dimulai durasi mengusap khuf itu dari kita pertama kali berhadas atau dimulai dari kita menghilangkan hadas tersebut dengan wudu? Ini udah sekitar 2 bulan kita nggak ini langsung programnya hilang nih ya. Oke, kita ambil pendapat yang mulai dari wudu. Anak kasih contoh aja biar gampang ini, karena sepertinya sebagian dari antum mungkin beban hidup banyak yang mungkin jadi agak ya. Nah, gini loh. Misal antum wudu sebelum subuh. Oke? Wudu sebelum subuh. Salat subuh, kemudian zikir pagi petang, zikir pagi, kemudian mungkin salat syuruk, masih dalam keadaan suci. Taib. Kemudian antum mau pergi ke kantor. Pakai sepatu.
Antum masih dalam keadaan suci, belum pipis, belum apa, oke? Itu pakai sepatu. Jam 7 antum jam 7 berhadas, misalnya buang angin, batal wudunya kan? Antum baru berwudu kapan? Jam sebelum zuhur, jam 11.30. Kapan dimulai durasi khuf? Ayo, sob. Jam 7 pas kentut atau jam 11.30 pas? Kita sepakati itu ya. Udah paham di sini ya? Berarti karena antum mukim, berarti sampai besok jam 11.30 antum enggak buka tuh kaos kaki. Gitu boleh. Kecuali kalau antum junub ya. Nah, oke, sampai sini paham di situ ya. Baik, sekarang kita baca lagi. Begitu pula bagi yang mengusap khuf saat bermukim, kemudian ia melakukan safar. Maka durasinya berapa? Sehari semalam. Bukan 3 hari 3 malam. Gimana? Paham gak cuma? Kita kasih contoh. Kasus-kasus seperti ini juga memang mentahrik al-aql, yaitu menggerakkan akal dan membuat kita paham nanti. Ya, bisa tahu safar itu gimana itu secara fikih. Ana kasih contoh. Antum mau safar. Misal untuk naik bis terdekat di sini mana coba? Jatiwarna atau di Rambutan? Rambutan, oke, taib. Antum orang Cilangkap, oke. Antum mau pergi misal ke Jalan Kalimantan terus, kejauhan. Purwokerto. Iya, Purwokerto. Pak Rosadi ada, Pak Rosadi? Hah? Absen? Wah. Taib. Purwokerto, naik bis dari Kampung Rambutan. Oke. Naik pakai sepatu, pakai kaos kaki, pakai sepatu. Antum wudu di Cilangkap di rumah wudu. Pakai sepatu, plek. Oke, pakai sepatu. Terus antum safar. Ya. Sampai di bis. Ya, di situ karena mungkin AC dingin antum buang angin. Batal kan wudunya kan? Baru wudu kapan? Di rest area jam 9 malam. Oke. Kemudian sampai Purwokerto jam berapa biasanya? Jam 2 pagi. Ya. Oke, mungkin sampai rumah mungkin subuh lah, anggaplah gitu. Dan itu cuma 2 hari di rumah, berarti musafir ya? Musafir. Berarti oke. Berapa lama dia bisa ini ngusap khuf itu? Ayo, digunakan akalnya. Ada banyak jebakan di sini. Perhatikan dia kapan wudu pertama kali, kapan dia pakai kaos kaki atau sepatu, dan kapan dia berhadasnya, dan kapan dia wudu. Itu harus dipercermati. Ayo, silakan. Apakah dia mendapatkan hak musafir untuk musaf khuf atau dia mukim? Silakan. Enggak, agak susah ya. Ya, haknya Purwokerto musafir banget Pak, itu jauh Pak. Walaupun pakai buruk ya tetap jauh Pak. Gimana Pak? Musafir karena cuma 2 hari. 2 harinya di Purwokerto dan balik lagi, berarti kan total 3 hari lah, anggap gitu. Masih musafir Pak, secara kondisi musafir. Cuman yang saya tanyakan adalah apakah dia berhak mendapatkan 3 hari 3 malam untuk mengusap khufnya, itu yang ditanyakan. Silakan. Ayo, gimana? Kan antum yang ini minta Purwokerto. Ya kan bingung sendiri kan? Iya. Antum cari masalah. Ayo. Perhatikan tadi dia mulai wudu di rumah di Cilangkap. Oke, kemudian pakai sepatu di Cilangkap di rumah. Kemudian dia safar mulai jam 4 pergi ke Kampung Rambutan. Dan dia berhadas misal jam 7 malam. Kemudian baru dia berwudu untuk sholat qadha, sholat jamak jam 9 di rest area. Apakah dia berhak mendapatkan 3 hari 3 malam? Ayo. Silakan. Sampai Purwokerto dingin, dingin. Dingin dah. Sama Wonosobo dinginan mana? Wonosobo, ya. Ayo, Sob. Gimana?
3 hari 3 malam. Biasanya Pak Andri bener nih biasanya nih. Ayo siapa yang mau ikut beliau? Mumpung Pak Andri tadi bener loh. Kenapa 3 hari 3 malam? Musafir. Kenapa divonis musafir? Ya musafir betul. Tapi kenapa bisa dapat 3 hari 3 malam? Padahal dia kan udah wudu sejak di Cilangkap dan pakai sepatunya di Cilangkap. Karena penanggulangan hadasnya wudunya kapan? Jam 9 dan itu kondisinya musafir atau mukim? Musafir. Maka dia dapat musafir. Nah, makanya jebakan itu. Kan padahal di sini kan begitu pula yang mengusap khuf saat bermukim itu kan ini. Tapi anak kasih contoh yang musafir biar antum salah, tapi ternyata antum hati-hati juga, nggak ada yang salah ternyata. Alhamdulillah. Nah, begitu pula bagi mengusap khuf saat bermukim, kemudian ia melakukan safar. Ini perhatikan baik-baik kalau kita ambil pendapat mulainya durasi khuf itu adalah ketika dia berwudu dengan mengusap khuf, maka kayak gini contohnya. Jam 12 siang di Cilangkap. Dia wudu, pakai sepatu, pakai kaos kaki, kemudian sholat di Masjid Hijau. Nanti sore safarnya, oke? Kemudian dia tidur lelap, tapi masih pakai kaos kaki. Siangnya di rumah. Kemudian, ya dia mau sholat asar kan? Kan udah berhadas nggak dia? Wajib wudu nggak mau sholat asar? Wajib wudu karena tadi siang tidur nyenyak. Sebelum sholat asar dia wudu dengan mengusap khuf, mengusap kaos kaki. Oke? Nah, sholat asar di sini kemudian, nah setelah itu dia ambil packing barang dan ambil barang, dia berangkat ke Kampung Rambutan jam 4, bis jam 4:30. Oke. Pertanyaannya, tadi kapan dia wudu? Sebelum zuhur dan sebelum asar. Oke? Safar dia kan? Safar. Ke Purwokerto sampai besok subuh. Pertanyaannya, durasi mengusap khufnya sampai kapan? Sampai asar, satu hari. Gimana? Bisa paham di sini, kawan? Kenapa? Karena mulai startnya adalah sebelum asar, di mana dia mukim atau musafir? Mukim, masih di Cilangkap. Sampai sini ini paham nggak coba? Itu maksudnya. Jadi kita coba dengan sebuah contoh tadi. Bagi yang mengusap khuf saat safar, kemudian ia mukim di suatu tempat. Begitu pula yang kedua, bagi yang mengusap khuf saat bermukim, kemudian ia melakukan safar. Dalam hal ini bagi keduanya berlaku masa minimalis, yaitu masa suci untuk orang yang mukim. Diambil masa minimalisnya 1 hari 1 malam secara ihtiyat kalau bahasa fikihnya, yaitu kehati-hatian. Maka 1 hari 1 malam. Gitu ya. Itu contohnya yang tadi ya. Mungkin diulang-ulang nanti antum putar videonya bisa paham. Fikih itu kasus-kasusnya seperti ini ya. Tapi kalau Allah berikan taufik pada antum, insyaallah mudah memahaminya insyaallah. Kemudian berikutnya kita menuju ke masalah imamah. Anda ingatkan lagi bahwasanya pertanyaan begini, ketika seseorang habis durasi mengusap khufnya, apakah kesuciannya batal atau sesuai keadaan masih suci? Khilaf di antara ulama. Kebanyakan ulama mengatakan bahwasanya ketika durasi masa mengusap khufnya itu selesai, maka otomatis toharohnya juga selesai sehingga dia harus berwudu lagi. Faham nggak di sini? Ini pendapat pertama. Namun yang lebih sahih adalah pendapat kedua yang Anda pilih, yang Anda ikuti, yaitu pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syekh Utsaimin. Seseorang tidak berarti dia batalnya atau selesainya inqidha'ul waqt, selesainya muddah, selesainya durasi masa al-khufain itu tidak melazimkan batalnya kesucian dia. Faham di sini ya? Ya, misalnya, saya sampai asar nih, saya selesai ini. Itu bukan, kalau antum masih suci, antum nggak harus wudu lagi karena kondisi antum suci, gitu loh, gitu ya. Jadi nggak harus wudu lagi, ya begitu. Itu pendapat yang lebih sahih. Kemudian kita
bahas wa yajuzul mashu 'ala al-imamah idza kana dzata du'abah. Diperbolehkan juga mengusap sorban jika sorban tersebut memiliki lilitan di pinggirannya. Satiratun li jami'i ra'si illa ma jaratil 'adatu bikashfihi. Orang ini diperbolehkan juga mengusap sorban jika sorban tersebut memiliki lilitan di pinggirnya sehingga menutupi seluruh bagian kepala kecuali bagian-bagian yang biasanya terbuka. Ini sahih kecuali kriteria dan persyaratan jika sorban tersebut memiliki lilitan di pinggirnya. Ini tidak menjadi kriteria. Artinya gini, sorban ya, jadi namanya du'abah. Du'abah itu lilitan. Ya. Ya, apakah pemakaian sorban harus ada lilitannya sehingga boleh diusap? Ya. Ini bukan mengusap, ini bukan mengusap khufifan maksudnya. Ini mengusap sorban. Kan ada hukum yang mengusap sorban bisa. Ya, dan ini bukan sorban. Yang antum pakai enggak ada yang pakai sorban di sini. Dan yang dipakai syamagh oleh orang-orang Saudi Arabia misalnya, baik yang putih atau yang merah putih atau orang Kuwait yang ada apa namanya? Anda juga tidak hafal namanya buletan itu. Itu semua walaupun sorban secara bahasa kita, tapi secara hukum fikih itu bukan sorban yang dimaksud di sini. Sehingga mereka tetap wajib untuk wudu mengusap kepala secara sempurna. Sama seperti taqiyah, seperti peci-peci kita ini sama. Nah, adapun yang biasa kalau sekarang tuh biasanya orang sufi pakai. Orang-orang sufi gitu. Atau sebagian dari orang jamaah tabligh itu kadang-kadang pakai itu kayak gitu, model kayak gitu, sorban. Itu sorban dimaksud itu. Iya, baik yang memang dia model lilitan atau gimana, pokoknya kan ada ya sorban kayak gitu. Adapun sorban ataupun yang sama yang seperti ini enggak, bukan. Itu sorban secara bahasa sorban, tetapi bukan itu. Imamahnya bukan itu maksudnya. Itu disebut sekarang mungkin lebih tepatnya syamagh atau semisalnya. Ya. Orang-orang sufi gitu. Sebagian orang sufi itu pakai. Nah, itu boleh itu usap. Iya. Baik yang ada lilitannya atau yang model bagaimana, maka itu boleh. Adapun hoodie ya. Apa namanya? Atau tudung apa? Kupluk. Enggak, kupluk beda lah mau. Emang hoodie kupluk ya. Tudung ya gitu, jaket, hoodie biasa anak-anak muda tuh. Ya lagi dingin-dingin di puncak. Itu anak masih muda teman-teman. Iya. Makanya yang seperti ini ya enggak lah. Enggak pakai sorban hoodie enggak atau muhdats ya, mengada-ngada dalam agama. Ya jadi kalau kayak gini wajib untuk ini laki-laki. Kalau perempuan mungkin ada konteks lainnya. Kalau perempuan ya bukan sorban, jilbab. Bahkan dalam fikih haram perempuan memakai sorban. Haram perempuan memakai sorban karena ada sisi tasyabbuh birrijal yang itu dilaknat oleh Rasulullah SAW. Enggak boleh perempuan memakai sorban, ya. Maksudnya ya memakai kemudian keluar dari itu enggak boleh. Ya enggak boleh. Makanya kata para ulama, jika perempuan memakai sorban bukan memakai khimar atau semisalnya, kemudian dia wudu dan mengusap sorbannya, walaupun sorban kayak orang sufi itu, maka tidak sah wudunya. Ya, tidak sah wudunya. Nah, kemudian penjelasan dari sebagian ulama juga, yang lebih tepat kriterianya tidak harus ada pinggiran dililit, nggak harus. Kemudian, kalau misalnya sorban atau imamah tersebut ada sisi keharaman secara zat atau sisi keharaman secara pemakaian, maka itu wajib dicopot ketika wudu dan enggak boleh diusap. Nah, ini juga tambahan kriteria yang mungkin tidak ada di kitab ini. Misal, itu sorban adalah sorban maghsub, imamah maghsubah, hasil ghasab. Apa itu ghasab? Ghasab itu adalah ngambil secara paksa dari ownernya.
Ghasab beda dengan mencuri ya. Ghasab ngambil paksa dia ownernya. Buat saya gitu. Pinjem dan dia nggak ridho misalnya. Maka yang seperti ini ketika dipakai terus kita ngusap, maka ini tidak terhitung sebagai usapan. Kemudian lanjut ke telinga dan lanjut ke kaki, maka tidak sah wudunya. Karena apa? Ya karena bagian kepala itu termasuk wajib. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wamsahu birusikum." Dan usaplah kepala kalian. Kan ketika ini sorban, usap. Ya, tapi ini kan sorban haram. Karena hasil ghasab, tarik paksa, maka tidak sah wudunya. Begitu juga dengan sorban curian. Begitu. Ya, kita teruskan setelah adzan insyaallah taala. Taib, terakhir tadi kita bahas apa ya? Terakhir, ada yang nyangkut itu. Paling akhir sebelum adzan. Coba diingat tadi. Ya, soal taib. Sorban yang tidak sah untuk diusap adalah tadi imamah maghsubah, sorban hasil ghasab, yaitu tarik paksa. Imamah masruqah, yaitu sorban hasil nyuri. Itu kan dari perbuatan ya. Tapi ada secara zat, yaitu sorban yang terbuat dari sutra murni. Maka ini juga tidak sah untuk diusap. Tidak sah untuk diusap. Ya. Maka seseorang ketika dia pakai sorban, tapi terbuat dari sutra, maka wajib atasnya untuk dia lepas. Sebenarnya dia nggak boleh pakai itu, nggak boleh, haram, dan dia berdosa pakai itu, tapi dia lepas. Kemudian dia mengusap kepalanya normal, ya, taib. Kemudian dia pakai sorban sutra itu, terus kita pakai lagi, ya. Imamah, maksudnya imamah sutra itu dipakai lagi. Dia sholat dan dia menjadi imam. Dan orang-orang tahu dia pakai imamah sutra. Apa hukum sholat di belakang orang ini? Atau sebelumnya, imam ini sah atau tidak sholatnya? Ini kasus. Sah atau tidak sholatnya ini? Ada ulama mengatakan tidak sah. Namun yang lebih sahih, sholatnya sah. Untuk kasus ini sholatnya sah. Kenapa? Karena dia melakukan suatu perbuatan haram yang tidak ada kaitannya dengan syarat sah solat. Faham di sini? Dia melakukan sesuatu yang haram dalam solat yang tidak melanggar syarat sah solat. Tapi pelanggarannya adalah pelanggaran perbuatan dalam solat, namun bukan terkait dengan syarat sah solat. Faham nggak di sini jemaah? Oke, itu satu kasus. Misal dia orang adat, maksudnya sangat mengagungkan adat dan dia memakai sarung sutra khas adatnya. Ini juga ada di Indonesia juga ada kayak gini. Pakai sarung memang sutra murni. Sutra murni. Ya, salat dengan itu, bahkan jadi imam. Ya, sah atau tidak salatnya? Sebelum itu sebentar. Orang salat dia tahu hukum isbal haram. Dia salat dengan keadaan isbal. Hukum salatnya sah atau tidak? Sah, selesai. Sekarang dia pakai sarung sutra. Sutra murni, haram dia memakainya. Ulama berbeda pendapat mengenai keabsahan salatnya. Ada yang mengatakan salatnya tidak sah secara mutlak. Ada yang mengatakan salatnya tetap sah karena ini kan pakaian saja, bukan masalah sah. Namun pendapat yang semoga lebih adil adalah jika dia tidak memakai lapisan yang menutupi auratnya, maka salatnya tidak sah. Gimana, bisa dipahami enggak? Jika dia tidak memakai lapisan dalam yang menutupi auratnya, maka salatnya tidak sah. Namun jika dia memakai lapisan dalam yang menutupi auratnya dalam salat, maka salatnya sah karena dia pakai lapisan yang menutupi auratnya. Maksudnya begini, ketika seseorang laki-laki memakai pakaian atau memakai sarung murni sutra ulat murni dan kemudian dia salat dengan itu kan tidak dianggap sebagai pakaian gitu loh dalam Islam gitu loh. Enggak boleh dia pakai pakaian itu. Sehingga yang dianggap ibrah bagi sebagian ulama adalah apa yang dia pakai yang boleh dipakai ketika itu.
ternyata dia di dalamnya memakai apa? Mungkin celana pendek yang memang sampai ke lutut gitu loh. Artinya tertutup, tercover auratnya. Sah nggak ini? Sah. Tapi kalau dia nggak pakai celana pendek, langsung sarung doang dan nggak tertutup, gitu ya, maka sebagian ulama mengatakan ini tidak sah. Karena apa? Karena tidak memenuhi syarat sah solat, yaitu satrul aurah atau sitrul aurah, menutupi aurat. Bisa dipahami nggak di sini, jemaah? Begitu, ya. Tapi kemudian disyaratkan berikutnya, dikatakan syarat mengusap khuf dan lainnya berlaku. Wa min syaratil masih ala jami'i dzalik an yalbasahu ala taharatin kamilah. Syarat mengusap khuf dan lainnya berlaku jika saat ia memakainya ia dalam keadaan telah bersuci secara sempurna. Ketika dia pakai, syaratnya ketika dia pakai dia sudah suci secara sempurna. Apa maksud dari ini? Ini kan mengacu pada hadis Nabi SAW. Seorang sahabat pengen melepas sepatunya Nabi, namun kata Nabi, da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Biarkan, jangan dilepas. Saya mau mengusap khuf, kata Nabi SAW. Saya telah memasukkan kedua kaki saya ke sepatu ini dalam keadaan suci. Nah, para fuqaha ahli fikih mensyaratkan bahwasanya seseorang, berangkat dari hadis tadi, mensyaratkan orang kalau mau menghitung durasi mengusap khuf, dia disyaratkan memakai sepatunya atau memakai kaos kakinya dalam keadaan dia telah suci secara sempurna. Udah wudu atau mandi secara sempurna total. Dengan contoh mungkin lebih mudah dan akan ada pertanyaan di contoh ini. Antum lagi wudu. Wajah, tangan, kepala, terus kaki kan? Kan kaki kita nggak wudu kaki dua-duanya kita cuci langsung berbarengan dua-duanya. Mereka kan satu-satu kan? Kaki kanan dulu dicuci, dibasuh, dicuci. Nah, selesai kaki kanan, antum langsung pakai kaos kaki atau pakai sepatu langsung. Kemudian antum basuh kaki kiri. Setelah itu antum setelah basuh kaki kiri selesai, antum pakai sepatu atau kaos kaki untuk kaki kiri. Faham nggak keadaan ini? Apakah ini memenuhi syarat atau tidak? Sebagian kayaknya belum tergambar nih. Ana ulangi. Antum wudu. Ya, antum wudu. Wajah sudah, tangan sudah, kepala sudah, kaki kan? Dan antum pengen pakai sepatu setelah itu. Namun cara antum pakai sepatu adalah kaki kanan antum basuh, ya, gitu kan? Dan selesai basuh kaki kanan, antum ambil sepatu, langsung pakai sepatu bot itu. Misal. Kan kaki kiri udah belum? Belum. Basuh, terus selesai antum pakai sepatu bot itu. Pertanyaannya, memenuhi syarat gak? Kenapa tidak? Karena antum telah memulai pakai sepatu itu sebelum sempurnanya persucian antum. Paham di sini ya? Ini maknanya dari kalimat ini. Jadi harus full suci secara sempurna. Ya, secara sempurna. Selesai wudu secara sempurna, maka antum baru boleh pakai sepatu tersebut. Kalau antum pakai metode yang tadi, maka kedepannya ketika buang hajat atau kemudian hadas, terus antum wudu, nggak boleh antum ngusap. Kenapa nggak boleh ngusap? Karena antum telah memasukkan kaki antum dalam keadaan belum full suci, gitu. Belum full suci. Kecuali kalau wudu yang tadi kita ceritakan itu adalah wudu sunnah. Antum belum batal, antum pengen wudu lagi. Paham gak ikhwan? Gitu. Ya, detail kasusnya. Ya. Tapi kemudian selain itu boleh juga mengusap perban. Perban yang memang betul-betul darurat atau hajat. Adapun kalau perban-perbanan belagak sakit supaya dibilang jago atau saya enggak. Ya. Jika perban itu tidak menutupi lebih dari bagian yang perlu diperban. Tapi takyid ini dengan kriteria jika perban itu tidak menutupi lebih dari bagian yang perlu diperban, ini fihi nazar, yaitu ya perlu dipertimbangkan lagi karena sebagian dari perban itu melebihi dan harus melebihi. Kayak misalnya orang diperban kayak gini, ya dia harus lebih karena
hajat, mungkin supaya lukanya itu jangan sampai kegesek atau gimana lah ya. Atau sebagian orang diperban itu dia misal diperban dan mungkin di sini perban dan di sini perban, diikat dua-duanya misalnya, mungkin bisa menurut dokter harus kayak gitu misalnya, wallahu alam. Maka ini sesuai dengan kebutuhan aja gitu loh. Sampai perban tersebut dibuka, maka boleh dia mengusap bagian perban jika itu tidak mencederai ya. Dalam masalah ini antara laki-laki dan wanita hukumnya semua sama, kecuali satu, yaitu masalah mengusap imamah. Karena perempuan tidak boleh pakai imamah. Sebagaimana laki-laki nggak boleh pakai jilbab. Nggak boleh laki-laki pakai jilbab. Ya, terus karena dia pakai jilbab, dia usap ininya aja enggak. Dia kena laknat nanti gitu. Karena tasyabuh dengan perempuan. Taib. Sampai sini ada pertanyaan nih, Kon? Apapun berkaitan dengan yang tadi, mungkin safar atau semisalnya. Ada pertanyaan sebelum kita selesai? Silakan mau bertanya, fadhal. Pak Nurdin Purwokerto, kira-kira mau ya, fadhal. Salatnya orang yang apa? Salat orang yang apa? Makmum. Mabuk. Taib. Kalau dalam fikih Hanbali, wajib orang yang mabuk untuk sholat. Sakron wajib sholat. Tetapi ketika dia mabuk, dia tidak sah sholatnya. Ya, dengan dalil, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang beriman, jangan kalian mendekati salat. Sebagian menafsirkan mendekati masjid. Ya, masjid atau salat, jangan dekati itu dalam keadaan kalian sukara, mabuk. Ayat ini turun ketika pengharaman khamar itu belum final. Tapi hukum berlaku, yaitu tidak sahnya salat orang yang mabuk. Nah, sebagian ulama mengglobalkan kemabukan ini, baik mabuk yang disengaja karena kemunkaran seperti minum khamar dengan sengaja, atau mabuk akan hal lain. Mungkin fogging, mabuk dia, ya, atau dia nggak mabuk di sini benar-benar hilang akal nggak nih, maksudnya mabuk di sini? Nggak hilang akal, berarti mabuk kayak mabuk di kapal laut gitu mungkin. Yaitu minum alkohol, mabuk. Nah, ini nggak sah. Sampai dia betul-betul, kalau sampai mabuk ya berarti memang hilang akalnya gitu loh. Ketika antum menyebutkan mabuk, ini hilang akal. Tapi kalau istilah mabuk di sini, yaitu mabuk laut, mabuk safar, mabuk cinta, ini beda lagi. Kalau mabuk safar atau mabuk laut, apakah orang ini sah sholatnya? Dilihat. Kalau mabuk laut di sini atau mabuk safar di sini, dia lagi sholat mabuk nih. Kalau itu menghilangkan akalnya, maksud menghilangkan di sini, membuat dia linglung dan nggak ngerti apa yang dia ucapkan, maka tidak sah sholatnya, keluar dari sholat. Tapi kalau sebatas dia mabuk, ya pengen muntah gitu, ya, bahkan muntah sekalipun, sebagian ulama masih mensahkan sholat orang ini dan sah imam orang seperti ini. Misalnya imam ini bukan hanya lagi safar, misalnya lagi di sini, ya, jadi imam masih jauh, tiba-tiba kecium bau fogging buat kecoa, ya, apa fogging itu, dan dia itu paling nggak bisa sama asap, kena asma, atau dia anti banget dengan bau seperti itu, mabuk dia, gitu kan, sah nggak dia jadi imam? Tetap sah, selama dia masih bisa menghandle dirinya, dia masih akalnya berfungsi dengan baik, tapi cuman nggak enak aja badannya, maka ini sah. Adapun kalau dia sampai mabuk karena minum khamar, kalau disebut mabuk, maka ini berarti udah hilang akalnya atau kurang akalnya, maka ini tidak sah, gitu. Nah, nggak boleh seorang mabuk jadi, bahkan sholat aja nggak boleh, apalagi jadi imam. Nah, ini makmumnya ini yang mungkin lebih mabuk lagi daripada dia, maka ini tidak sah sholatnya. Ya begitu. Tapi tetap wajib dalam mazhab Hanbali, tetap wajib orang yang mabuk
tetap wajib sholat. Mungkin dikecualikan kalau mabuknya dia karena ketidaksengajaan, bukan karena kemunkaran, ya karena mungkin terkena racun apa. Itu sebagian ulama mengkiaskan dengan orang majnun atau mughma alaih, pingsan. Ya, tapi kalau mabuknya dia karena kelakuannya ngelem, nah tuh, ya lem apa sih, lem aibon atau ya gitu. Maka yang seperti ini dia mabuk sengaja. Nauzubillah min dzalik, ya, kelihatan kayak orang enggak waras gitu. Itu tetap wajib salat ketika dia sudah bisa normal pikirannya. Lah, terus anak-anak yang nauzubillah min dzalik, kadang kita lihat di video-video nauzubillah sampai berhari-hari mabuk lem, nauzubillah min dzalik. Itu gimana? Ketika sudah disadarkan semuanya, maka berapa hari dia itu meninggalkan salat, diqadha salatnya. Itu menurut pendapat jumhur ulama bagi yang seperti itu. Wallahu a'lam. Ya. Ada lagi ikhwan mungkin yang mau bertanya tadi? Ya. Main usap aja. Ya, main usap aja. Caranya cukup di atas, dah selesai. Enggak ada cara tertentu dengan ritual tertentu, enggak, cukup sekali bisa. Sekali aja khalas. Begitu, enggak ada cara tertentu. Iya, sekali selesai dah. Itu khusus untuk khuf. Adapun membasuh kaki disunahkan tiga sekali boleh. Begitu, bagian atas. Dan enggak harus bagian samping-sampingnya kena. Oke, bagian atas aja. Itu seperti formalitas, yang penting atasnya. Sudah selesai. Seperti itu. Wallahu a'lam. Oke? Ya, kita cukup mungkin sampai sini. Barakallahu fikum jami'an. Insyaallah ketemu lagi nanti Ahad subuh kajian kitab tauhid. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.